Sobat sekalian mungkin sudah tahu minuman ini. Minuman kontroversi ini banyak sekali ditemukan di tong sampah rumah sakit transfusi darah. Minuman penambah darah ini ternyata membuat pelukis yang satu ini berkarya tanpa harus takut kekurangan bahan baku karyanya. Karena seniman ini adalah seniman unik yang melukis dengan darah. Pria kelahiran 1977 ini memiliki kemampuan yang sangat mendekati psikopat atau bisa juga disebut seperti Dracula atau hewan paling mematikan di dunia tanpa menggigit. Hanya menusuk namun sering difitnah dengan gigitan nyamuk. Kadang saya merasa aneh juga nyamuk difitnah. Sangat dimusuhi suaranya dan nyamuk juga sehat-sehat saja. Namun sering dikasih obat gratis tanpa harus punya KIS dan BPJS. Ada apa dengan dunia ini? Jordan Aegypti ini, nama asli seniman ini Jordan Igles. Jordan adalah seniman yang mendalami estetika dan etika darah sebagai media artistik sejak akhir tahun 1990-an. Karya seninya yang dirilis sejak tahun 90-an itu awalnya dibuat dengan darah hewan dari rumah jagal. Karyanya membahas tema korporealitas, spiritualitas, dan regenerasi, serta teknik pengawetan secara permanen mempertahankan warna, pola, dan tekstur alami bahan organik. Pada pers, Jordan memberitahu tentang pengalaman yang ia alami dan dirasakannya. Menjelajahi kekuatan visual dan media penggunaan darah adalah prinsip sentral dari praktek saya, yang meliputi lukisan, patung, instalasi, fotografi, dan program publik. Setelah akhir lebaran Idul Adha, stok darah pada tempat jagal makin sulit ditemukan. Karena bingung dan kelelahan mencari bahan baku, ia pun pingsan di atas permukaan bumi. Setelah itu, dia dilarikan dengan ditidurkan dan diangkut kendaraan yang dikendarai supir taksi angkutan desa tetapi di dalam kota. Setelah dia mengetahui dirinya tidak pingsan lagi, dia diperbolehkan pulang tanpa harus lari-lari lagi. Pada langkah ke-32 setengahnya, ia menemukan kaleng minuman kontroversi tadi. Setelah itu, ia bertanya pada botol itu. Dengan sadar dan akhirnya menyadari kalau di tempat itu ternyata banyak menyimpan stok bahan baku alat lukisnya. Setelah berhasil dengan eksperimen darah manusia, ia menuturkan kelebihan dari hasil lukisannya. Saat lampu galeri seninya dinyalakan, karya seni saya menjadi tembus cahaya dan bercahaya. Tapi seketika cahaya lampu itu padam. Ternyata saya lupa belikan token. Setelah saya isi pulsa token di Asia Phone Larantuka, saya nyalakan lagi dan akhirnya bercahaya lagi. Serta cahaya itu mencerminkan banyak lapisan yang diterangi di seluruh lapisannya. Ini seperti mengungkapkan sifat dan energi yang tersimpan dalam darah. Sebelum kita lanjutkan kisah Jordan ini, kembali saya ingatkan untuk diingatkan kembali support sobat sekalian dalam donasi, like, komen, dan subscribe. Tak lupa juga untuk tidak lupa penyampaian saya pada sobat yang sudah mensupport channel ini. I miss you, I love you, and I need you. I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Berhubung belum bisa memakai artis untuk ilustrasi, saya gunakan slideshow untuk cerita ngakak mengenai darah. Biar jangan naik turun dengan darah kita. Kisah nyata ini berasal dari Flores Timur, tepatnya terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes, Larantuka. Di siang yang gelap karena kacamata hitam, kacamata itu menutupi pandangan dari pemuda yang menghampiri kami yang sedang duduk antri untuk diberi minuman penambah darah. Dengan langkah penuh percaya diri, dan kelihatan seperti orang kaya baru. Dengan penampilan Meiji Kuhibiniu yang dikenakan, sebelum memasuki ruangan donor darah, ia dihampiri perawat atau petugas dari ruangan tersebut. Karena percakapan ini bukan dalam hati atau bisik-bisik tetangga, jadi kami yang ada juga bisa mendengarkannya.
Bahwasannya, petugas atau perawat donor darah ini meminta agar pemuda ini segera mencarikan pendonor dengan golongan darah AB sebanyak 2 orang. Mungkin karena tablet second yang dipegang pemuda ini masih banyak paket nelpon, maka dia langsung menutup mukanya dari kami dengan tablet second tersebut. Dan seperti orang gila ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng depan tablet. Tak lama berselang, ia menghampiri perawat itu dan berkata, "Sudah dokter, saya sudah telepon teman saya untuk ke rumah sakit. Teman saya golongan darahnya A. Nanti ditambah dengan saya golongan darah B supaya bisa dapat 2 orang." Mendengar kata-kata pemuda ini, saya akhirnya bersuara dalam hati supaya sobat tidak bisa mendengarkannya. Jancuk. Ops, astagfirullah. Dari kisah ini, mari sama-sama jagalah selalu cara berpikir orang lain sebelum ia memandang daripada cara orang lain memandang sebelum orang lain berpikir tentang kita. Kita lanjutkan lagi dengan Jordan Aegypti tadi. Salah lagi, Jordan Igles yang tadi. Lukisan yang ia hasilkan itu lebih bermotif pada politik. Darah yang diambil tadi dari hasil donasi atau diperoleh dari komunitas yang digunakan untuk mengadvokasi kebijakan donor darah yang adil, anti stigma, dan kesetaraan. Entah apa yang merasuki pria ini sampai donor darah juga dibawa ke ranah politik. Senang sekali lihat hidup orang lain jadi susah, dan susah sekali melihat hidup orang lain menjadi senang. Jordan kini menetap dan bekerja di New York City. Karya-karyanya disimpan di banyak koleksi pribadi dan publik, termasuk Galeri Seni Amerika Edison, Museum Seni Everson, Museum Peabody Essex, Museum Seni Universitas Princeton, Museum Seni Mawar, dan koleksi Wellcome Universitas Michigan, serta pada museum-museum berikut ini. Igles baru-baru ini berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan dan Higien Mental New York di New York Blood City Blood Cure, dan dalam kemitraan dengan GMHC atau Global Medical and Health Communication and Food Con, dan Blending Health atau FCB Health. FCB Health sendiri adalah salah satu pendiri Blood Equality yang bergerak di bidang kampanye kesetaraan darah untuk memprotes kebijakan FDA dan menyumbangkan darah mereka ke sebuah karya seni Jordan yaitu Blood Mirror. Ternyata di dalam karya seni ini memiliki 50 darah dari donasi HIV negatif, gay, dan pendukung PrEP. PrEP sendiri singkatnya dari profilaksis prapajanan. Dan kalau profilaksis prapajanan itu adalah, kita sebut saja itu merupakan strategi pencegahan HIV AIDS. Waduh, makin ribet nih istilah kedokteran. Cukup dulu sobat, makin puyeng juga dibuat sama dokter. Oh ya, bentar sobat. Keleta? Ya. Ke warung beli obat nyamuk dulu buat bentar malam. Emangnya nyamuknya sakit apa, Bah? Astagfirullah, istighfar. Aduh, memang dunia ini makin aneh-aneh saja. Sebelum cerita ini saya akhiri, tak lupa untuk saya ucapkan buat sobat yang sudah like, comment, dan subscribe. Thanks for watching, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keleta, sini kamu.